Sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita akan membahas tentang ghibah atau menggunjing. Kita dianjurkan di dalam Islam ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana anjuran bahwasanya takwa itu adalah menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Oleh karena itu, menggunjing atau ghibah ini termasuk hal yang dilarang, ya, karena akan banyak menjadikan pahala-pahala kita menjadi hancur, akan banyak menjadikan pahala-pahala kita menjadi hilang. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Pesan Al-Quran ini merupakan jawaban atas fenomena mungkin yang banyak bertebaran, yakni agar kita terhindar dari perbuatan ghibah atau menggunjing atau ngerasani dan mencari-cari kesalahan orang lain. Karena menggunjing ini dapat menyebabkan kehilangan seseorang kehormatannya, keselamatan hati dan ketenangan di masyarakat. Dan perbuatan menggunjing ini merupakan salah satu dosa besar yang membinasakan, merusak agama, ya, para pelakunya, baik sebagai pelaku ataupun orang yang rela ketika mendengarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi menggunjing orang lain itu tidak lepas dari salah satu tiga istilah yang semuanya itu disebutkan dalam Al-Quran. Napa mawon istilahnya, yaitu ghibah, ifku dan buhtan, ya. Apabila yang disebutkan tentang saudara kita itu ada padanya, maka ini disebut ghibah. Apabila menyampaikan semua yang Anda dengar, ya, maka ini adalah ifku. Dan apabila yang disebutkan tidak ada pada diri saudara muslim yang dighibahi, maka itu adalah buhtan. Jadi ghibah atau gunjing niku adalah setiap yang dapat dipahami dengan maksud penghinaan, baik perkataan, isyarat atau lisan. Jadi tidak hanya sekedar lisan ghibah niku, tapi isyarat saged mawon. Bisa juga penghinaan terhadap agama, kondisi fisik, akhlak dan harta keturunannya. Barang siapa yang mencela ciptaan Allah, berarti telah mencela penciptanya. Dan itu rumusnya. Mungkin kita sering menemukan seseorang berbagai rupa, ya, kalau daerah kita kulit kuning, ini kali sawo matang. Papua, ya, dan selanjutnya yang lainnya mungkin kulit hitam, ya. Kadang ketika kita melihat kulit hitam mungkin ngeri, bahkan sampai terucap, oh,
celeng dan lain sebagainya. Ini pernah suatu kisah, ada seorang tamu yang datang kepada Rasulullah. Kemudian ketika tamu itu pulang, Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, memberikan isyarat. Ya, isyaratnya cuma memberikan isyarat ciri fisiknya, yaitu pendek, dengan isyarat kali tangan, ngeten oleh. Akhirnya apa terjadi? Rasulullah mengatakan, kau telah menggibainya. Ya Allah. Ya, jadi cuma isyarat kata Rasulullah, engkau telah menggibainya. Lah normalnya kadang seseorang menyebutkan fisik seorang lengkap, ngeten lah. Itu khawatir, ya, khawatir masuk dalam tataran ghibah. Ya. Bahkan mungkin ya wadan-wadanan irungi PS ngeten lah. Ketika mencela ciptaan, ya bisa jadi mencela penciptanya. Jadi betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru dalam sabdanya yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, dengan lisannya, namun keimanan itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menghibah, menggunjing kaum muslimin. Jangan pula mencari-cari aib mereka. Barang siapa yang mencari-cari aib mereka, maka Allah akan mencari-cari aibnya. Dan barang siapa yang Allah mencari-cari aibnya, niscaya Allah akan membeberkan aibnya meskipun dia di dalam rumahnya. Jadi sampai ngoten. Bahkan ketika ada saudara kita dalam suatu kelompok misalnya sedang rundingan, sedang membicarakan sesuatu, ya, kemudian ada seseorang yang nguping istilahnya. Lah, orang yang nguping niki nanti hukumannya apa? Telinganya dicor dengan timah panas. Bayangkan, nguping hukumannya apa? Telinganya dicor dengan timah panas. Dalam hadis dikatakan ngoten. Lah, napa malih lebih dari nguping. Nah, ini tentang bahaya ya. Dan tentang bahaya ghibah niki Al Hasan berkata, ghibah demi Allah lebih cepat merusakkan agama seseorang daripada ulat yang memakan tubuh mayit. Jadi ghibah demi Allah lebih cepat merusakkan agama seseorang daripada ulat yang memakan tubuh mayit. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku sebagai ahlul haq, ahlul iman, ternyata ia melakukan ghibah atau menggunjing, sedangkan dia mengetahui akibat buruk dari perbuatan itu. Firman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Itu gambar ghibah. Jadi seburuk-buruk ghibah yaitu menggunjing para pemimpin, para ulama, orang-orang yang berkedudukan, orang-orang saleh, dan orang yang mengajak berbuat adil. Pelaku ghibah ini telah mencabik-cabik kehormatan orang-orang terpandang yang memiliki kedudukan. Dan pelaku ghibah ini juga merendahkan kedudukan mereka, menghilangkan kewibawaan mereka, menghilangkan kepercayaan mereka, mencela perbuatan dan usaha mereka, dan meragukan kemampuan mereka. Ulama itu racun, menghibainya, menggunjingnya, itu ibaratnya seseorang yang melakukan seperti itu boleh dikatakan kualat. Ya. Bayangkan tidak disebut seorang yang mulia di hadapannya kecuali direndahkannya. Tidaklah muncul seorang yang mulia kecuali dicelanya. Tidak pula orang soleh
kecuali dia akan menuduhnya. Jadi perilaku ghibah ini senang menuduh orang-orang terpercaya, menggunjing orang-orang soleh. Dan pelaku ghibah menanamkan permusuhan dan membingungkan orang-orang kebanyakan, memutuskan silaturahmi dan memecah persatuan. Kadang sulit sekali dia perilaku ini menjaga lisannya. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, betapa banyak amalan yang dilakukan oleh seorang, sampai amalan itu katakanlah 70 tahun, 50 tahun lamanya, itu bisa hangus, bisa hilang. Salah satunya adalah karena lisan. Salah satunya adalah karena kebiasaan dia menggibah. Salah satunya adalah